Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bapak Ibu Guru. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kami sebagai calon guru penggerak. Namun sedikit saya sebenarnya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah terkait dengan peran kami guru penggerak ataupun calon guru penggerak di sekolah kita ini. Jujur sebenarnya Bapak Ibu, saya berpikir pada waktu itu berat juga sebenarnya untuk mengikuti CGP ini. Dalam hal kalau ada moto di CGP itu tergerak, bergerak dan menggerakkan, saya memberatnya, yang berat saya adalah yang menggerakkan. Ya, di situ saya sudah berpikir panjang, apakah saya mampu untuk menggerakkan kawan-kawan? Kalau saya sendiri bergerak atau tergerak, saya hanya mengontrol diri saya sendiri. Nah, untuk menggerakkan, saya harus bisa mengajak kawan-kawan untuk berkolaborasi. Nah, yang perlu kita pahami sama-sama, Bapak Ibu, dalam program guru penggerak, nilai yang paling diutamakan adalah memang kolaborasi. Memang kalau saya mengikuti guru penggerak ini tujuannya bukan untuk jadi kepala sekolah ataupun jadi pengawas, jauh dari harapan itu, bukan. Tapi guru penggerak ini menantang saya untuk mengembangkan kompetensi saya. Mungkin kalau kita ikut guru PPG mungkin ada sertifikasi, ada uangnya gitu. Tapi kalau guru penggerak ini enggak seperti sertifikasi itu. Jadi saya kemarin itu niat saya untuk mengembangkan kompetensi saya sejauh mana saya mampu itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah tadi, ayolah sama-sama kita kolaborasi. Ini sekolah kita, ini rumah kita, murid-murid itu adalah anak-anak kita. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin, apa yang nanti saya sampaikan itu bukan untuk mengajarkan Bapak Ibu, karena saya yakin di sini 85% gurunya sudah sertifikasi. Kalaupun bukan sertifikasi bukan berarti dia tidak profesional. Saya yakin itu. Jadi saya tidak mengajari, tapi untuk merefresh. Kalau komputer ada itu refreshnya, ada upgrade-nya. Kalau kita gitu juga sebagai guru, ayolah sama-sama kita merefresh kembali kompetensi kita, kemudian mengupgrade kira-kira kompetensi apa yang harus kita kembangkan. Baik Bapak Ibu Guru, itu saja yang pengantar dari saya mengenai budaya positif yang akan saya sampaikan nanti. Sebelumnya saya berpantun dulu sedikit, boleh Bapak Ibu? Boleh. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Nanti ada lagi ya. Jalan-jalan ke Mangga 2, tidak lupa membeli pasta. Selamat siang kawan-kawan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Nah, Bapak Ibu Guru yang hebat, di sini tujuan dalam penyampaian budaya positif adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman bersama dalam penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Jadi nanti tekniknya Bapak Ibu saya minta kita di sini diskusi saja, bukan untuk satu arah, tapi kalau bisa umpan balik, karena budaya positif ini rasa saya materi yang menarik bagi kita, terutama kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, sepertinya ada berkaitan dengan parenting, ya, kita bagaimana mengelola emosi kita kepada murid atau kepada anak kita di rumah, karena murid yang kita hadapi, anak-anak yang kita hadapi, tidak semuanya sesuai dengan perspektif kita, tidak semuanya sesuai dengan harapan kita, baik-baik saja, tidak. Pasti ada suatu masalah. Nah, disinilah budaya positif ini kita diskusikan bagaimana agar di sekolah berlaku budaya positif yang baik untuk kita semuanya. Nah, konsep utama modul budaya positif yang pertama teori kontrol,
kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi. Apakah boleh kita menghukum anak-anak mencabut rumput atau kita bariskan di depan dan kita bahas, Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Tujuannya nanti kita bagaimana menerapkan segitiga restitusi dengan kemampuan kita dalam mengajar. Nah ini Bapak Ibu, ayo bermain sebentar, tapi nggak usah bermain, tapi kita bisa membayangkan ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka kepalan tangan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tadi. Jadi di tangan Anda ini ada benda yang sangat berharga. Kemudian teman Anda atau si B itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh melakukan bujukan atau menghardik atau mengintimidasi atau memarahi atau menggoda kita agar kepalan tadi bisa terbuka dan kita bisa memberikan benda yang berharga tadi kepada kawan kita. Nah, coba kita bayangkan tadi Bapak Ibu. Kira-kira kalau saya boleh bertanya kepada Pak Zainal, Bapak selaku A, apa yang Bapak lakukan? Kalau tadi di tangan Bapak ada benda berharga, kemudian teman Bapak membujuk atau menghardik atau mengintimidasi atau menggoda Bapak untuk membukakan kepala tangan Bapak, apa yang Bapak lakukan? Tetap Bapak pegang. Oke. Kalau Bu Ratna, kira-kira apa Mbak Ibu lakukan dengan bujukan tadi? Apakah Ibu membukanya tadi atau tetap mengepalkan tangan Ibu? Iya. Ini dibujuk loh Bu, digoda ataupun diintimidasi atau dimarahi. Kira-kira tetap menutup ya, mengepalkan. Kalau Bu Reni tetap mengepal ya. Nah, kondisi inilah yang harus kita pahami. Kenapa Bapak Ibu mengepalkan tangan tadi nggak bisa membuka, padahal sudah membujuk, sudah digoda? Kira-kira Pak? Iya, karena itu kan berharga. Itu juga dengan Bu Anda dan Bu Reni ya. Gak mau dibuka karena itu merupakan barang yang berharga. Nah, disinilah kita menyadari bahwasanya kontrol sebenarnya terletak pada diri sendiri, bukan orang lain. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita. Kalau tadi itu membujuk, memarahi, itu merupakan faktor eksternal. Boleh kita membuka, boleh. Kalau kita nanti dikasih duit 1 miliar, bukanya boleh. Kalau sesuai, boleh. Iya, tergantung. Tapi intinya adalah kontrol itu ada di diri kita. Kita yang menentukan terbuka atau tidaknya tangan kita. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran? Nah, diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nggak bisa orang mengontrol diri kita. Murid pun begitu juga Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengontrol murid kita. Kita cuma mengasih tawaran, mengasih pendapat. Kalau melakukan ya si murid, bukan kita bisa mengontrolnya. Seperti itulah Bapak Ibu. Nah ini teori kontrol. Ada ilusi. Ilusi itu apa Bapak Ibu? Bayangan ya. Cuma sekedar bayangan ilusi itu ya. Nah, pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Betul itu, Bapak Ibu? Ya, kita nggak bisa loh memaksa murid. Kita pun bilang, kamu cabut rumput, kamu besok bawa cangkul. Kalau mereka nggak mau, apa bisa kita paksa?
Atau bisa terasa Bapak Ibu? Di pasar pun nggak ada artinya kan, malah muncul pergesekan nanti kan, pertikaian atau masalah. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang sering terjadi. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh Bapak Ibu, ini ada anak yang bandal, tapi kita menanganinya dengan santai, dengan mengasih penguatan yang positif terus. Kita kasih penguatan, kita puji-puji dia, kita apain dia, kita kasih penghargaan dia. Setelah itu efektif enggak? Bisa jadi efektif, iya Pak. Bisa jadi efektif ketika kita memberikan penguatan positif kepada anak. Kamu sebenarnya bisa, kamu baik, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Sebenarnya bisa efektif, bermanfaat bagi dia, bisa dia berubah. Tapi itu tidak jangka panjang, malah bisa jadi ketergantungan. Dia melakukan sesuatu karena penguatan positif yang kita kasih. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Masih maukah dia? Ini sama seperti kita, Bapak Ibu, datang ke sekolah kita ini pagi-pagi, apa mau karena dapat penghargaan? Apa karena mau dapat pujian dari kepala sekolah? Mungkin bisa jadi, ya. Tapi kalau kepala sekolah nggak datang, apakah tetap dijalankan? Belum tentu ya, Bapak Ibu ya. Jadi penguatan positif itu efektif dan bermanfaat hanya sekedar ilusi, belum tentu, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini biasa kita lakukan juga. Kalau kita memarahi siswa dengan keras, dengan kuat, pasti anak itu nurut sama kita. Betul itu. Nah, bisa jadi ya. Itu sebenarnya ilusi juga nih. Ya, bisa jadi dilakukan dia, tapi sama seperti penguatan positif, tidak jangka panjang. Ya, bukan karena kesadaran diri, tapi karena ada kritik atau membuat bersalah siswa tadi, jadi dilakukannya. Kalau nggak ada kritik, ya nggak dilakukan dia. Itulah. Jadi bagaimana sebenarnya yang sebaiknya kita lakukan? Ya, nanti kita ke intinya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif, biasanya kata disiplin itu berkaitan dengan peraturan. Disiplin itu biasanya kita bilang supaya disiplin ikuti peraturan. Nah, peraturan kalau menurut Bapak Ibu waktu kita berada di posisi murid, nyaman atau tidak? Mengekang ya. Jadi konotasinya itu negatif. Karena peraturan itu membuat anak-anak merasa tidak nyaman dengan adanya peraturan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya di sini Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaannya, sudahkah kita tahu kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal? Belum ya? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu berkaitan dengan nilai-nilai yang tidak dilatar belakangi dengan suku, bangsa, agama, ataupun apapun. Bersifat dia global, dimanapun bisa dilakukan. Contohnya, toleransi. Nilai toleransi berlaku nggak untuk semuanya? Di agama apapun tetap ada, di suku apapun tetap ada. Gotong royong begitu juga. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Berlaku tidak berdasarkan kepada suku, agama ataupun yang lainnya. Dimanapun tetap ada namanya gotong royong. Itulah yang dimaksud
dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang lahir dari kesadaran diri, bukan ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari luar, seperti tadi hukuman, ujian, penguatan positif, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi bagaimana nanti motivasi intrinsik itu lahir dari kesadaran dalam diri. Nah, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalkan Pak Brutu kesini pakai helm nggak? Pakai helm. Kira-kira kenapa harus pakai helm, Pak? Menjaga keselamatan. Bisa jadi karena ada razia ya kalau di kota sana. Ya, kalau di kota sana banyak orang pakai helm karena takut razia. Nah, kalau dikatakan Pak Brutu tadi pakai helm itu karena keselamatan. Ini yang dikatakan motivasi intrinsik. Timbul karena kesadaran dalam diri. Oh, supaya selamat nanti, mana tahu nanti jatuh kepala tidak terbentur. Tapi kalau tadi yang di kota banyak razia, aku pakai helm karena takut razia. Itu bukan dalam diri, tapi karena faktor luar, ekstrinsik. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, kalau kita datang ke sekolah ini karena takut hukuman. Kalau tidak datang karena takut hukuman, bisa saja itu. Misalkan tadi Pak Kino datang ke sini, kira-kira tujuannya apa Pak Kino? Mau rapat? Kalau nggak rapat, takut dimarahi ya Pak Kino ya. itu di sini Pak Kino. Kalau takut dimarahi, letaknya di sini. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian motivasi perilaku yang kedua yaitu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sudah paham ya, kita melakukan sesuatu karena ada imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dari 3 ini yang baik kemana kira-kira Bapak Ibu? Iya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, lahir dari kesadaran, bukan karena takut hukuman ataupun karena mendapatkan imbalan. Jadi 3 motivasi seseorang melakukan sesuatu, karena takut hukuman, karena mau mendapatkan imbalan, dan karena kesadaran diri. Inilah dia nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, kita fokus ke materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini nanti boleh kita diskusi karena saya pun tertantang dengan materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, kenapa ya Bapak Ibu ya? Terima kasih. Nah, terima kasih. Iya, nanti di laptop Bapak nggak nampak, cuma di situ. Oke, Pak, saya bacakan aja di sini Bapak Ibu. Searching. Sedikit perbedaan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman merupakan produk gagal, Bapak Ibu. Sementara konsekuensi dan restitusi itu mengarah kepada kedisiplinan.
hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kepada anak. Kita memberikan hukuman kepada anak itu biasanya menyakitkan mereka, ya. Tapi kalau konsekuensi itu harus terjadi, tapi belum tentu menyakitkan. Sementara restitusi merupakan pilihan. Pilihan bagaimana? Nanti kita belajar kepada keyakinan kelas, ya. Tidak ada yang lainnya. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Sementara konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian restitusi menguatkan karakter anak. Ya, langsung ke contoh saja, Bapak Ibu. Kalau anak datang terlambat, ini saya bukan bilangkan diri saya ya, tapi kalau kita anak datang terlambat, kira-kira apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Sanksi ya. Biasanya diapain? Push up, bisa jadi ya. Membersihkan kamar mandi, kemudian ngutip sampah, bisa jadi ya. Itu merupakan hukuman ya Bapak Ibu, merupakan hukuman bagi anak-anak. Apalagi kalau main fisik kita pukul tangannya, itu menyakitkan nggak bagi siswa? Pasti Bapak Ibu. Dan yang lebih parahnya lagi, hukuman yang kita kasih itu bisa jadi membekas dalam diri dia, bisa malah dendam. Ingat terus dia kepada kita. Ya, saya pernah diginikan, saya pernah digitukan sama Bapak Ibu itu. Sementara konsekuensi ini merupakan pilihan anak-anak. Misalkan kita sudah menetapkan kalau terlambat sanksinya ini, konsekuensinya ini, kita bilang seperti itu. Setelah dia terlambat, tanpa kita bilang kamu ngutip sampah, kamu push up, dia tahu apa yang dikerjakan dia. Jadi dia memang sudah ada disimpan dia, kalau aku terlambat ini, aku akan mengerjakan ini. Jadi tidak terpaksa dia melakukannya. Kemudian restitusi ini diberi bimbingan. Nah ini yang berat, terkhusus untuk saya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga nanti akan tahu. Kita biasanya membuat anak-anak bersalah itu dengan hukuman seperti tadi di atas. Berbaris di atas itu merupakan hukuman juga Bapak Ibu. Mungkin nggak sakit secara fisik, tapi bisa jadi anak-anak itu merasa malu, mentalnya kena, bisa jadi. Dan yang lebih parahnya lagi, kita berpikir biarkan aja supaya kapok kamu. Itu bahaya juga kita Bapak Ibu. Ku buat kau malu di situ supaya kau sadar. Itu bahaya juga. Itu bisa menyakiti psikis dia. Dan kemudian untuk mencabut rumput tadi, Bapak Ibu, setuju nggak? Kira-kira mencabut rumput anak-anak yang melanggar peraturan tadi? Iya, Bapak Ibu. Kalau mencabut rumput, kira-kira kita bahasa kita boleh kamu mencabut rumput karena ini. Nah, ada kata dia boleh, ya dikerjakan, ya. Kalau dia boleh, kalau dia merasa berat jangan, ya. Kemudian restitusi nanti kita bahas, Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan restitusi. Kemudian negatif, hukuman itu bersifat negatif. Misalkan, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu ya, seperti mengancam, ya. Kalau konsekuensi netral, lakukan apa yang saya katakan. Artinya sudah ada kesepakatan. Kemudian positif, kalau restitusi itu lebih ke arah positifnya. Apakah hal yang ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita membuat sadar anak-anak itu. Restitusi itu mengembalikan mereka ke jalan yang baik, tahu apa yang dilakukannya. Ini contohnya Bapak Ibu. Perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu bentuk hukuman. Ya, gurunya marah, kemudian disuruh menghormat bendera 10 menit. Itu menyakitkan bagi murid dan tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Hormat sampai 10 menit kepada
bendera. Kemudian karena siswa tidak sering mengerjakan PR dalam bentuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru dengan tegas kepada siswanya dan menghormati peraturan, disuruh untuk mengerjakan PR-nya di lain waktu. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang nanti kita jadi tantangan buat kita Bapak Ibu, karena di CGP lain pun tantangannya apa ketika melakukan restitusi? Tantangannya adalah ketika kita guru galak, ketika kita yang sering-sering marah-marah, tiba-tiba melembut, tiba-tiba membimbing. Itu kayaknya drastis. Iya. Orang mau merubah karakter kita mengajar, ya, dari yang galak tiba-tiba senyum-senyum. Kamu ada masalah nak, mengajak anak-anak membimbing. Ini menjadi tantangan buat kita semua. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, kebebasan. Untuk yang bertahan hidup, ini bukan tugas kita sebenarnya. Kebutuhan untuk bertahan hidup kita bisa mengarahkan saja, tapi bukan kita memfasilitasi. Contohnya makanannya, kemudian rumahnya, pakaiannya, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini lebih cenderung kepada peran orang tua, ya. Kemudian kasih sayang. Kasih sayang kebutuhan untuk mendapatkan rasa diterima, disayangi. Ini yang terjadi kepada anak kita Saprijal. Ya. Kemarin di sini sama-sama kita Ibu Reni, ya. Kita tahu Saprijal itu anak yang, kalau kita melabelinya adalah anak yang bandel, anak yang masak, ya. Jadi kemarin hari apa itu Bu Reni? Selasa, ya. Hari Selasa kemarin itu ribut di kelasnya, dilapor anak-anak kepada saya, jadi saya panggil dia ke sini. Jadi dia nggak terima. Kenapa saya dipanggil, Pak, katanya? Karena kamu ribut, saya bilang. Di sana kamu berdiri dengan wajah yang seperti menantang, nggak terima. Kenapa kamu nggak terima? Saya bilang. Yang ribut bukan saya saja, Pak. Kawan-kawan yang lain juga ribut. Tapi saya yang disuruh sini sendiri. Baru, ya nggak berdiri di situ, saya bilang. Matanya itu kayak menantang gitu, nggak terima lah dia. Jadi saya panggil ke situ, saya dekat sini, saya dekat. Sebenarnya taunya saya semua ribut, tapi kenapa kamu saja yang dipanggil? Karena guru-guru sudah tahu kalau kamu biangnya, saya bilang. Kamulah sumbernya, kamu yang bikin ribut di kelas, kamu yang selalu buat onar, saya bilang seperti itu. Terdiam dia. Jadi saya tanya sama dia, umur kamu berapa? 14 tahun Pak, katanya. Loh, udah dewasa kamu sebenarnya. Lahir tahun berapa? 2010 katanya. Bulan berapa? Bulan 6. Oh, sebentar lagi ulang tahun, saya bilang. Tanggal berapa ulang tahunnya? Nggak tahu Pak. Saya nggak tahu tanggal lahir saya. Zaman sekarang Bapak Ibu, ada nggak anak yang nggak tahu tanggal lahirnya tingkat SMP? Biasanya tahu kan? Kenapa? Karena biasanya kita mengingat tanggal lahir kita berharap ada hari spesial untuk kita, yaitu hari ulang tahun. Tapi dia tahu tanggal lahir dia. Saya bilang, kamu tak pernah dirayakan ulang tahun? Tidak Pak. Rupanya dia menangis, Bapak Ibu. Tiba-tiba dia sedih. Kenapa kamu nangis? Saya bilang, pernah Bapak kamu nanya, kamu dirayakan sama Bapak? Enggak pernah Pak, katanya. Saya korek-korek lagi, ternyata bapaknya, dia beranggapan bapaknya tidak sayang sama dia. Dia anak terakhir padahal, tapi nggak ada perhatian bapaknya.
sampai keluar bahasa, bapak saya tidak suka dengan saya, bapak saya nggak sayang sama saya. Di situ dia nangis, Bapak Ibu. Ternyata kita menyadari di rumah kurangnya kasih sayang kepada anak. Imbasnya adalah di sini dia mau mencari perhatian kepada kawan-kawan, kepada guru-guru. Itulah imbas dari kurangnya kasih sayang orang tua kepada anaknya. Jadi di sini juga Bapak Ibu guru, kalau anak-anak berbuat salah, kita harus tahu sebenarnya kebutuhan apa yang tidak dipenuhi dia. Bisa jadi tidak ada kasih sayang, kurang kasih sayang. Bisa jadi karena penguasaan. Ada orang berbuat sesuatu karena ingin berkuasa. Itu namanya kebutuhan penguasaan. Ada yang ingin berbuat sesuatu karena kebebasan. Ya, bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi dia mau ada kebebasannya. Dan yang terakhir kebutuhan kesenangan. Ini kalau kita lihat anak-anak berlari-lari di sana kemari, ke sana kemari, itu karena dia senang, karena dia butuh kesenangan. Jadi nggak bisa kita diam kamu di situ, duduk dia diam, nggak boleh dia bergerak. Padahal dia lari-lari, dia loncat-loncat, itu karena kebutuhan untuk kesenangan dia. Ya, jadi kita guru harus tahu anak melakukan kesalahan biasanya ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Ya, jadi kita harus memahami tadi 5 kebutuhan dasar. Tapi kalau bertahan hidup itu mungkin di luar kendali kita. Nah, ini mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama. Kalau kita selama ini berpikir keyakinan kelas sama dengan peraturan. Di kelas-kelas kita udah ada itu yang namanya keyakinan kelas. Di kelas saya juga sudah ada. Kira-kira apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Mungkin kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama dengan siswa, kalau peraturan ditentukan oleh sekolah atau guru. Iya, Pak. Bagus, Pak. Kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama. Sama-sama siswa, diskusi kita Bapak Ibu. Kalau peraturan biasanya yang menetapkan siapa? Sekolah. Datang jam 7.30. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berkelahi, tidak boleh mencuri. Itu biasa peraturan. Nah, sekarang kita akan menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kalau bahasa dasarnya adalah peraturan, tapi kita menerapkan di kelas dengan cara berdiskusi dengan anak-anak. Ini sudah akhir semester, Bapak Ibu. Mungkin nanti semester baru ada wali kelas yang baru-baru juga. Bisa kita nanti membuat keyakinan kelas dengan cara yang pertama kita tanya dulu anak-anak peraturan-peraturan dulu yang di sekolah kita apa-apa saja. Setelah itu kita cocokkan dengan mereka, sepakat enggak, mau enggak dilakukan. Kalau sudahnya sepakat, baru kita buat keyakinan kelas. Jadi dari kesepakatan tadi, anak-anak sudah dengan sadar nanti dilakukan atau tidak. Jadi enggak satu pihak saja. Kalau anak-anak nanti melanggar peraturan, kita hukum sesuka hati kita guru. Tapi kalau sudah ada keyakinan mereka melanggarnya, berarti sudah tahu konsekuensinya apa. Jadi lebih sadar. Enggak sekedar kita buat peraturan, kamu nanti dukung ini, kamu nanti dukung ini, kamu nanti dukung ini. Kalau dengan keyakinan kelas mereka lebih sadar, lebih tahu dengan konsekuensinya. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, dan bisa menjadi manajer. Ini ada kasusnya, Bapak Ibu. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap
saat upacara bendera. Ini yang tadi. Ya, kejadiannya pas tadi pagi. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Coba Bapak Ibu lihat. Tadi posisi kita di mana? Penghukum. Nah, ini guru piket Bu Manik ya. Di mana Bu? Penghukum, Pak. Penghukum. Iya. Tadi ketika ada anak tidak memakai atribut lengkap, posisi kita penghukum. Yaitu penghukum itu apa? Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Pas sekali kejadian seperti itu. Itu menyakitkan untuk anak-anak secara psikis, ya, mentalnya. Kalau pembuat rasa bersalah bagaimana? Bahasanya seperti ini biasanya Bapak Ibu. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, nak, ibu kecewa sama kamu. Bahasa ibu kecewa sama kamu. Bahasa itulah membuat dia merasa bersalah, ya. Bisa rusak mentalnya juga Bapak Ibu secara psikologi. Kalau teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa salah. Sebagai teman, gak ada hukuman apa-apa, cuma mengingatkan saja. Itu sebagai teman. Nah, untuk sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tapi kalau manajer, bahasanya seperti, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi lebih kesadaran bagaimana memperbaiki diri. Jadi dalam penerapan budaya positif, guru seharusnya posisinya di mana Bapak Ibu? Manajer. Iya, sebagai manajer. Bisa kita terapkan Bapak Ibu? Berat ya? Sebagai teman mereka suka juga, tapi takut Pak salah persepsi ini. Karena ini kalau SMP mungkin dia lebih memahami, tapi kalau SMK atau SMA kita buat sebagai teman, kadang salah. Sikap kita sebagai teman di luar konteks anak-anak, ya. Jadi sebagai guru kita seharusnya ada posisi manajer, bisa mengingatkan anak-anak, bisa memberitahu, bisa mengarahkan anak-anak ke arah nilai-nilai kebajikan yang universal, mengembalikan kodratnya. Ini pendekatan restitusi. Ini yang harus kita terapkan Bapak Ibu. Jadi pendekatan restitusi ini yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid agar anak-anak bisa mandiri dan lebih bertanggung jawab apa yang dilakukannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita cuma menghukum saja, karakternya, Bapak Ibu, bisa jadi lebih keras, bisa jadi down. Iya, bisa dia melawan, memberontak, bisa dia jadi depresi kalau kita terus melakukan hukuman kepada anak-anak. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan konsekuensi tadi, bukan kita memaksa anak-anak untuk melakukan apa yang kita inginkan karena dia berbuat salah. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka. Jadi kembali lagi kepada mereka. Contohnya, kalau anak-anak dipukul sama kawannya, anak tadi memukul kawannya, kita kembalikan, kalau kamu dipukul bagaimana rasanya? Kita kembalikan kepada diri mereka. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan. Ini kebutuhan dasar tadi ya. Kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh murid. Kemudian yang terakhir cirinya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kalau terlambat kita cuma menghukum, adakah solusi kita kasih Bapak Ibu? Misalkan dia terlambat, kita buat dia push up,
Ada solusi di situ? Tidak. Hukuman aja ya Pak. Nggak ada solusi. Tapi kalau restitusi, bagaimana besok kamu supaya tidak terlambat? Kita kasih cara-caranya. Kita kasih bimbingan. Itulah restitusi. Ini segitiga restitusi. Ada 3 tahapan untuk melakukan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Bagaimana menstabilkan identitas anak? Kalau anak berbuat salah, misalkan datang terlambat tadi, kita menstabilkan bagaimana Bu? Bapak? Menstabilkannya kita bilang bahwasannya kamu terlambat adalah perbuatan yang salah, tapi kesalahan terlambat udah sering dibuat oleh orang lain, ya. Bapak juga pernah berbuat seperti itu, nah. Berbuat salah itu adalah manusiawi, ya. Dengan seperti itu menstabilkan diri dia yang tadinya merasa bersalah menjadi netral, tenang dia dulu, nyaman dia dulu untuk berbicara sama kita. Itu menstabilkan identitas. Kita bilang kesalahan kamu itu wajar. Bapak juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Dengan seperti itu dia nyaman untuk terbuka pada kita. Enggak langsung kita hardik. Ya. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu bisa kita menggunakan bahasa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya dulu penyebab dia melakukan kesalahan. Alasannya kenapa? Kalau dia memukul orang, kita tanya alasannya kenapa. Kenapa berkelahi? Itu merupakan validasi tindakan yang salahnya, alasannya. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kita tanyalah Bapak Ibu yang sudah kita sepakati atau kita membuat keyakinan di kelas. Cocok enggak itu dengan keyakinan yang kita sepakati? Berlawanan atau tidak? Kalau berlawanan, kira-kira bagaimana memperbaikinya? Nah, itulah tahapan-tahapan dalam tahapan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin menyampaikan videonya, cuma videonya terlalu besar ukuran byte-nya. Jadi sampai di sini Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau kita tanyakan mengenai penerapan segitiga restitusi tadi, budaya positif di kelas kita, terkait dengan hukuman, bisa juga penghargaan, terkait juga dengan kebutuhan anak-anak dan posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu, kalau ingin bertanya silakan. Tapi aja Pak. Ya. Sebenarnya ini kemarin kami Lokakarya agak sedikit bertentangan sebenarnya. Masa kita nggak bisa menghukum anak-anak? Masa nggak bisa kita memarahi anak-anak? Ya. Pernah saya bicara dengan CGP yang lain. CGP ini Bapak Ibu, dibilangnya saya nggak bisa Pak Pur katanya, nggak bisa kita menerapkan segitiga restitusi sama anak-anak katanya. Tapi itulah tuntutan kita sebagai guru. Wakil perubahan ya. Iya. Karena kita dibentuk dari yang itu tadi. Yang militer ya kan. Enggak dari yang Iya, hukum. Sukses juga ya Pak. Tiba-tiba kita harus mempraktekkan yang restitusi yang lembut. Bagaimana itu Bapak Ibu kita menyikapinya? Kita terbentuk dari hukuman ya. Iya, dididik dari yang ada hukum-hukum dan juga. Kalau menurut saya sih ada juga, kadang ada juga kalanya kita harus keras. Ada kalanya kita harus keras juga. Tidak selalu, tidak selamanya. Enggak selamanya. Karena sistem anak-anak ini kuliah, ada dia memang harus dikerasin baru bisa. Kalau Bu Ratna, Sama juga kayak dibilang Pak Kabit tadi Pak. Karena posisinya kan kita kan zamannya dulu memang Iya. didikannya keras. Itu Jadi salah tiba satu ke yang kita disebut sekarang dengan kan sudah memang perubahan. perubahannya kan memang drastis kan. Drastis. itulah yang saya bilang tadi tantangan kita ya Bapak Ibu ya. Tantangan kita ini Karena saya dulu merasakan juga Pak, waktu masih sekolah kan
merasakan kayak mana lah hukuman yang Keras. yang keras dari guru gitu Pak. Tapi kita sadari nggak Bapak Ibu, mental anak sekarang beda dengan mental kita dulu. Ya. Kalaupun kita mau berbuat keras, lebih baik Bapak Ibu kita mengingat konsekuensinya. Ya, apalagi zaman sekarang ini terkadang orang tua tidak terima. Ya, ini sebenarnya dilema untuk kita. Tapi kalau saya mengingat apa yang disampaikan oleh instruktur pada materi modul kami, boleh nggak kita mengasih hukuman atau konsekuensi lah bilang ya. Kalau hukuman kayaknya kasar kali, kayaknya udah emosi kali kita terhadap kesalahan anak. Tapi bolehkah kita memberikan konsekuensi kepada anak-anak? Boleh Bapak Ibu. Bukan berarti kita menerapkan segitiga restitusi, tidak ada konsekuensi untuk kesalahan anak. Bukan berarti kita menghilangkan apa yang seharusnya dia bayar. Biasanya kita Bapak Ibu melihat anak, misalkan bajunya ini dikeluarkan, sini kamu, cubit terus, atau kita pukul biasanya. Tapi dengan segitiga restitusi kita manggil ke sini, duduk berdua, bicarakan. Menurut kamu baju kamu ini salah nggak? Nanti dibilang dia salah Pak. Apa nilai-nilainya? Tidak rapi Pak. Nah, bagaimana ke depannya? Saya akan masuki dengan cara yang seperti itu. Mungkin anak-anak lebih sadar. Ya, kayak si respon sebenarnya kemarin Pak, Ibu, dia ke sekolah sudah memakai topi, bukan topi sekolah, warna krim atau warna coklat itu topinya, topi gaya-gaya. Iya, kesana kemari pakai topi gaya-gaya. Ya, saya coba nih, saya ambil kesempatan ini, saya coba segitiga restitusi. saya praktekkan ini. Kesini kamu dulu. Saya coba menahan emosi saya yang biasanya saya tek gitu. Tapi ketika itu, udah berpikir saya nih, ini kesempatan saya untuk menerapkan segitiga restitusi. Saya panggil di depan, walaupun di depan lapangan. Saya tanya sama si respon, ada yang salah dengan kamu? Saya bilang seperti itu. Itu menstabilkan ya Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas. Ada yang salah dengan kamu? Ada Pak. Apa? Topi saya Pak. Ya, saya bilang topi kamu itu salah. Saya bilang sama dia, saya juga kepingin kamu ngambil topi itu supaya keren kan, pakai topi itu supaya keren kan. Iya Pak. Iya. Saya bilang, kalau mau keren itu salah nggak? Enggak. Kalau kita kepingin dipandang orang, salah nggak? Enggak. Tapi tempatnya yang salah. Saya bilang. Kemudian saya bilang juga, apa alasan kamu untuk pakai topi tadi? Nggak ada Pak topi saya, topi sekolahnya nggak ada. Makanya saya pakai topi ini supaya nggak nampak kali Pak katanya. Oke, saya bilang. Nilai-nilai apa? Padahal belum belajar nilai-nilai keyakinan. Tapi saya bilang, saya coba kira-kira nilai apa yang kamu langgar? Ya disiplin Pak katanya. Oh sudah dapat. Bisa diperbaiki? Bisa Pak katanya. Dengan cara apa? Saya bilang, beli topi Pak di online katanya. Kebetulan hari Senin atau Selasa itu, besok saya beli Pak katanya. Saya lihat besoknya sudah ada topinya. Jadi kalau kita bisa berlaku segitiga restitusi, kenapa kita harus menghukum? Tapi kembali lagi kepada kata Pak Zainal, nggak semuanya bisa diterapkan segitiga restitusi. Tapi coba Pak, karena saya pernah juga di SMK begitu Pak. Di SMK murid saya itu otomotif, biasanya sangar-sangar, ya. Ketika dia tidak mengerjakan PR, biasanya itu anak-anak kalau mengerjakan tugas dikasih PR santai, anak STM nggak mau mengerjakan. Datang saya ke depan dia, saya bisikan, kamu tidak saya paksa untuk mengerjakan tugas, tapi nanti jangan kau paksa saya untuk mengeluarkan nilai kamu fix ya, saya bilang gitu. Nggak saya hukum, nggak saya apa-apain, tapi itu timbal balik saya bilang. Dan dia
Zainab. Setelah itu dia mengerjakan tugasnya walaupun mencontek itu usaha kalau bagi saya ya, walaupun tidak mencontek tapi udah ada satu tangga perubahan walaupun kecil. Saya juga berpikir di situ, kenapa mesti kita keras kepada anak-anak? Kalau STM kita keras, mungkin orang tua lebih keras kepada kita. Tapi kalau dengan cara yang bahasanya yang mungkin pas kepada hati dia tanpa melalui kekerasan, lebih baik seperti itu. Dan tergantung juga, kita harus juga memahami Bapak Ibu latar belakang keluarganya. Ya. Mungkin dari rumah dia memang model keras, ya. Tapi biasanya kalau udah di rumah keras kita lembuti, di sekolah dia ikut itu, nurut dia itu biasanya. Tapi kalau kita keraskan, bisa saja menjadi pembangkang, bisa juga dia dendam sama kita. Jadi inilah tantangan kita Bapak Ibu. Saya bukan bilang saya sudah bisa menerapkan segitiga restitusi, tapi saya mencoba untuk sama-sama berubah kita dari yang penghukum menjadi manajer. Jadi posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya. Ada yang lain kira-kira, Bu Rana? Nggak ada ya. Kalau ada Bu, kalau Mantap Pak, pas tidak ada Pak. pas. Kira-kira bisa kita nanti menerapkan keyakinan kelas di tahun ajaran baru? Kita coba Pak. Ya, kita sama-sama, nanti pun kita sama-sama diskusi ya Bapak Ibu ya, bagaimana menerapkan keyakinan kelas, kemudian nanti kita menyadari posisi kontrol kita dan bisa menerapkan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup mengenai budaya positif. Dari Ibu Kepala Sekolah, kira-kira ada Bu? Sebagai masukan juga lah kita semua, langkah kerja kalau memang apa yang sudah Bapak tadi kita terapkan di sekolah kita coba dulu bagaimana hasilnya nantinya, apakah anak-anak itu memang betul ada perubahan. Ya kalau menurut saya ini ya harus betul-betul lah memang kita lahirkan roh keguruan tadi untuk melaksanakan ini. Kalau tanpa itu memang di luar itu agak berat lah untuk melaksanakannya. Kalau masih zaman-zaman kami dulu belajar bilang ukuran tadi ya, justru dibuat tidak kekerasan itu ya kita semakin berusaha jadi berperhati bisa seperti ini. Tapi kita lihatlah nanti 10 tahun yang akan datang dengan cara pembelajaran seperti ini, dengan pendekatan seperti kita, dengan kita sebagai manajer tadi, bagaimana 10 tahun yang akan datang anak-anak kita ini kita nggak berhasil atau makin merasa dipuji, merasa apa jadi tersanjung dia jadi bisa mendatangkan kesombongan lah, percaya diri lah, apa ya bisa juga jadi apa barang juga kayak anak. Sekarang kita coba bagaimana. Nah, akan muncul kebingungan psikologis ya itu sih. Jadi Kalau seperti itu Pak, dia memang bingung di rumah diperlakukan seperti ini, di sekolah diperlakukan seperti ini. Tapi kita efeknya Pak, bukan membicarakan pada saat itu. Nah, makanya saya bilang tadi setidaknya kita sudah berusaha menerap. Kalau dia skala 0 sampai 100 minimal kita 30% lah kita bagian dari mental siswa itu tadi. Itu yang saya maksudkan. Kita harapkan juga Pak, untuk kedepannya anak-anak tadi itu bisa dia memilih. Oh, aku diperlakukan seperti apa di sekolah. Setelah dia menjadi ayah, Iya. minimal dia juga bisa menerapkan apa Betul. yang sudah pernah kita. Mana yang baik, mana yang salah. Jadi berat, belum secara teori tak bagus, tapi Prakteknya memang jadi tantangan untuk kita semua. prakteknya berat karena kita dibentuk dari pendidikan yang keras. Keras. Hukum.
mentalnya. Kalau kita hukum, kita keras, kita marah itu langsung iya, langsung down terus mentalnya. yang 10 kilo cuma maka sering saya kasih jajan, harus besok itu. sering saya nasihati saya jangan maka sekarang jumpa di mana pun saya dengan dia hormat dia dengan saya, tunduk dia kalau jumpa dengan saya. Berarti kalau Kristian. berarti makin besar Kristian, nama saya semuanya. Iya, berarti ada efek pendekatan kasih sayang Kita tes sayang tadi. Memang kayak si Christian itu kan kita memang sadar betul dia broken home kan. Kan itulah salah fisiknya. Iya, kebutuhan kasih sayang ayah tadi tidak terpenuhi oleh dia. Dan sekolah ini pun dia merasa bukan kebutuhannya lagi. Di sekolah ini dia merasa ngapain aku sekolah? Toh juga bapak aku nggak ada nyuruh. Toh juga untuk siapa gitu. Nggak ada yang mengontrol aku. Jadi salah jalan dia. Iya, cerita dari mamanya memang dulu kan dia waktu kecil salah sedikit aja langsung ikat pinggang katanya ya ke kaki dia, ke badan dia sampai berdarah-darah pun sampai itu. Berarti ya kasih sayang tadi nggak dapat dia, makanya ya di sini gimana dia menyayangi kita, menghormati kita, dia pun nggak pernah disayangi dan dihormati orang lain. Jadi kita bersyukur loh Bapak Ibu yang dikatakan Bu Reni. Kayak Bu Reni ini kan dari keluarga Cemara kemarin ya Bu Reni ya. Bapak sama Mama latar belakangnya adalah orang berpendidikan gitu kan, artinya sudah tahu langkah apa tindakan apa yang diberikan kepada anak-anaknya. Nah, contohnya kayak Bu Reni lah, tahu kita modelnya kayak mana kan. Itu didikan dari orang tua yang kita bilang hebat lah. Tapi jangan sampai kita gagal dalam mendidik seperti si Christian tadi ataupun si Rizal tadi. Rizal. Ya sedikit Bapak Ibu di sini tadi cuma cerita kita hukuman saja ya. Nggak boleh istilahnya kan, tidak boleh menghukum. Tapi ada juga istilah penghargaan. Dalam kurikulum Merdeka juga dihindarkan penghargaan Bapak Ibu. Kenapa? Reward Pak, pujian seperti dikatakan Bu Kepala Sekolah tadi. Kita menerapkan segitiga restitusi, kita menghindari dari hukuman, tapi juga kita menghindari yang namanya penghargaan, memberikan penghargaan kepada anak. Baik itu berupa benda. Gimana Pak? Pujian. Kita hindari Pak, pujian ataupun benda. Kalaupun memberi, kita berlaku adil Bapak Ibu. Kalau seandainya di kelas itu nanti jangan kita buat yang ranking 1 si A, nah Bapak kasih ini, itu menimbulkan sesuai dengan kami pelajari kecemburuan sosial. Alangkah baiknya kalau kita mau mengasih penghargaan kepada anak yang juara tadi, kita kasih, kemudian yang lain juga kita kasih, tapi nilainya berbeda gitu. Iya, jangan kita dia sendiri kita kasih penghargaan, buat di situ menjadi persaingan yang negatif, ya. Jadi tidak menghindari hukuman dan penghargaan atau pujian. Ada yang kurang pas Pak Salmi? Oke, saya ucapkan terima kasih Jua Pantakarina. Selesai. Ada yang bertanya lagi Pak? Kesimpulannya hari Senin stop lah untuk menghukum Sebenarnya di atas itu nggak boleh. Jadi kenapa Ibu sebagai ibu ya? stop lah. Nggak ada. Kalau nanti kita mau Iya, dengan diskusi kan ya. udah Tapi kan ada. Kalau secara teori memang segitiga restitusi ini sangat bagus diterapkan, baik di lingkungan sekolah maupun terhadap anak. Terlebih di lingkungan keluarga ini. Boleh di Oh iya,